45 cc ya, 45 cc, dan nggak boleh lebih ya, nggak boleh lebih dalam arti di sini kan tadi udah ada gambar boleh di atas, kan di sini sudah ada gambaran batasan titik-titiknya ya. Dan ini air menjadi biru pekat dan menjadi biru muda itu bukan karena air ada luar sana ya, enggak. Dia memang sudah ada bubuk-bubuk hitam di sini, nanti ketika buka itu juga bukan karena faktor alatnya rusak, enggak. Dia memang bubuk-bubuk itu yang untuk mewarnai ketika dimasukkan air ya, seperti itu. Jadi pertama dia akan dimasukkan di bagian ya, nanti ini seperti ini, dia ketutup, dia nanti kita buka dulu ya. Di sini sistemnya kalau kita masukin si airnya ini ya, boleh ke sini. Nah, jadi kita masukkan ini ke sini, oke. Kita tekan atasnya. Jadi dia pakai sistem seal karet ya. Seal karet itu ketika kita angkat, dia otomatis nutup lagi. Jadi jangan takut kalau nanti kalau kita angkat ada udara yang masuk atau bagaimana ya, nggak akan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, setelah airnya masuk, nanti dia akan terisi di bagian bawah. Itu ada titik-titik yang ada di airnya warna biru pekat ya, warna biru pekat. Oke, yang ada di bawah setelah kita isi, yang ada di bawah sini ya, dia ada titik-titik. Oke, kalau nggak sampai titik-titik, jangan ditambahin, biarkan aja 45 cc tetap 45 cc. Oke, lalu selanjutnya kita siapkan pasti kan punya kan yang untuk kita masukkan misalnya cairan penghitungnya ya, berapa cc ya. Kita siapkan misalnya mau berapa, kita tanya dulu ke dokternya, dok nantinya pasien yang mendapatkan berapa tekanannya, mau mendapatkan 10 kah, 15 atau 25 ya, untuk sentimeter air ya. Di sini sudah ada nih, sudah ada titik-titiknya 5, 10, 15, 25, 20, 25 ya. Kalau misalnya nanti suatu saat misalnya udah 7 hari atau 3 hari airnya berkurang otomatis ya kan, air itu kan ada penguapan, boleh ditambahin lagi ya. Intinya sesuai dengan tinggi yang diinginkan ya. Dan pada saat penambahan kita stop dulu. Biasanya penambahan ini pada saat kita lakukan klem ya, pada saat klem 2 jam itu baru kita masukin. Jangan pada saat lagi suctioning kita masukin ya, nggak akan akurat itu. Oke, masukin airnya di mana? Kita buka yang tutup yang ada di besar. Ini hanya satu sisi kok, jadi nggak akan ketukar mana yang squid, mana yang dimasukkan dengan cairan sebanyak 160 sampai 390 cc itu ya. Di sini kita masukkan pelan-pelan, baru kita tutup. Kalau kita buka gimana? Nanti cuma satu yang akan melakukan suctioning, dan nilai suction yang akan didapatkan setengah dari yang disetting. Oke, seperti itu. Oke, jadi itu. Lalu selanjutnya kita pasangkan ke pasien ya. Ini kita pasangkan ke pasien. Lalu yang putih ini boleh ditaruh di bawah dulu mas. Oke, ditaruh. Lalu ini kita pasangkan ke mesin yang ada putih-putihnya ya. Jadi nggak akan ketukar ya. Yang ada klep untuk ke device cuma satu aja yang ada seperti ini. Kita tinggal masukkan sampai bunyi klik, berarti tanda dia sudah terpasang. Oke, sudah seperti itu, kita tinggal sambungkan satunya ke suction. Oke, suction kita sambungkan. Setelah disambungkan, dia akan otomatis. Nah, sebelum kita nyalakan si suctionnya, ya, kalau misalnya ada nyalakan on off atau kita sambungkan, sebaiknya bawah ini kita jadikan, kita putar, ya. Yang bagian bawah, yang tadinya kekunci seperti ini, ya, boleh diangkat. Jadi sebelum kita sambungkan ke suction, sebaiknya kita yang bagian bawah ini kita putar ke sisi satunya atau sisi kiri, ya, untuk membuka. Nanti dia akan terjadi suctioning. Kalau tidak, bagaimana? Apakah akan terhisap? Tapi lama banget, ya, karena ibaratnya ngebuka pintu suction itu cuma kalau pintu itu dibuka cuma kecil banget, udaranya cuma sepoi-sepoi, ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, jadi seperti itu ya. Setelah pasang, baru ke suction, kita colok, lihat dulu gelembung-gelembungnya ada apa enggak, ya. Setelah kita pastikan ada gelembung, berarti kan sistem negatifnya sudah terjadi,
ya sudah terjadi sistem negatif itu, barulah klaimnya kita buka, ya. Kita buka klaimnya, baru otomatis cairan akan terhisap sendiri. Ingat, pencatatannya minimal setiap 8 jam atau setiap shift ya. Di sini shiftnya berapa shift? 3 ya. Jadi bisa 8 jam ya, minimal 3 kali satu hari. Atau kalau misalnya pasien tertentu yang dia butuh ekstra untuk dilihat ya, untuk kita care, ya boleh per 2 jam, per minimal 2 jam pada saat dia klaim-klaimnya, seperti itu sih. Kita catat warnanya bagaimana, jadi kita evaluasi warnanya. Terus dia punya, jangan lupa selain kita lihat di chamber, kita lihat juga pasiennya kondisinya. Ya, jangan kita cuma catat aja di sini, pasiennya tiba-tiba lemas, pasiennya tiba-tiba dia tanda-tanda shock. Ya, jangan nih, kita harus tetap berhubungan karena ini cairan dihisap termasuk cairan elektrolitnya juga di paru. Jadi kita harus cek juga, pasti nanti dokter akan meminta cek elektrolit juga pasti. Kita bisa menganjurkan, tapi keputusan tetap di dokter. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk redaksi ini? Oke, boleh Mas. Ini Pak, misalkan ya ketika kondisi misalkan mati lampu lah, saksinya atau bermasalah atau gimana ya. Redaksi ini bisa bekerja tanpa saksi enggak dengan model misalkan ICU 1 botol yang biasa kita pakai dulu? Oke, jawabannya bisa nggak? Ada yang mau bantu jawab? Bisa. Jawabannya bisa. Tapi otomatis fungsi yang suction ini tidak terjadi. Ya. Jadi ini akan menjadi fungsinya seperti gravitasi, seperti chamber yang zaman dahulu tanpa suction bisa. Tapi ingat, pada saat mati lampu yang kita pastikan dia harus ada di bawah pasien, jaraknya harus kita tentukan, jangan sampai dia termanipulasi dengan terlalu jauh ya, terlalu dilihat-lihat. Intinya dia hanya boleh dilihatnya menghadap ke depan seperti ini ya. Tidak boleh dia ke belakang seperti ini ya. Tidak boleh sekali-sekali pun digeser ke belakang. Paling dia pada saat digantung dia akan sedikit seperti ini, nggak masalah ya, tapi nggak boleh terlalu sampai ke depan ya. Dan pada saat ke depan tidak boleh lebih dari 45 derajat seperti ini, nggak boleh. Nanti dia akan cairannya berpindah. Nanti repot pencatatannya ya. Oke, terima kasih Mas. Ada lagi? Sampel cairan ya. Sampel cairan. Dokter kadang-kadang kan mau ngambil sampel ya, tinggal masukin speed ke situ, tarik, jangan pakai needle ya, karena dia udah ada luarnya, tinggal diputar aja yang ada luarnya, tarik nanti sampel cairan. Oke, seperti itu. Jadi ini untuk mengambil sampel cairan dari pasien ya. Jadi dia tidak akan tercampur dari cairan aqua steril. Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Oke, ada kayak bagian kanan. Oke, yang bawah itu yang pada saat awal harus sudah digeser. Itu intinya itu dulu. Oke, jadi ketika nanti suction mati atau suctionnya di ruangan tidak ada dengan sistem gravitasi, efisiensinya seperti apa? Otomatis dia tidak akan menjadi sistem 3 chamber. Intinya dia akan menjadi 2 chamber karena tidak berfungsi dia sistem suctionnya. Sehingga di sini akan ada faktor-faktor seperti gravitasi tingginya mempengaruhi, lalu cairan yang kebuang itu ketika pekat sekali akan lebih lama keluarnya. Ya, seperti itu. Jadi faktornya kita kembalikan lagi ke faktor cairan yang mau ditarik itu apa? Darah kah? Atau cairan yang metastase kah? Itu biasanya kan ada pekat juga ya. Seperti itu. Kecuali metastase awal dia masih bening-bening kuning gitu ya. Pembuangan apa itu? Untuk ini 1 kali dipakai langsung buang. Ya, tapi kalau misalnya dia belum 2100, belum mentok di atas, ya gak masalah dipakai terus, ya seperti itu, gak masalah. Kalau dari kami gak ada, ya karena dia long term bisa, ya tinggal
kita harus ingat airnya harus kita pantau tiap minimal 2-3 hari lah, kita lihat ada pengurangan air atau enggak, kita isi airnya, kita jaga, yang penting dia belum penuh pakai aja, nggak masalah. Kembali ke PPI rumah sakit, bolehnya menggunakan device yang terhubung ke pasien itu berapa lama? Ada yang menyatakan harus 7 hari ganti, 14 hari ganti, kembali lagi ke rumah sakit. Tapi kalau dari alat kita bisa sampai 14 hari masih bisa, 1 bulan masih bisa juga. Tapi jarang ya ada pemakaian itu sampai 1 bulan. Seperti itu. Ya boleh. Karet yang warna biru ini terlalu ke dalam, jadi kita muternya itu belum terlalu ke dalam, jadi dia nggak akan bisa ketarik cairan. Jadi seperti itu. Ini kan sistemnya sama seperti kita yang di atas ini. Kalau kita nggak terlalu tekan, nggak bakal bisa dia. Jadi kita harus benar-benar tekan masuk ke dalam. Kalau bisa yang cari yang ada kunciannya luarnya itu kita dorong sampai maksimum aja, baru kita tarik. Pasti bisa ketarik.